Waspada. Sul. Tanda awal diabetes yang sering diabaikan. Cegah sebelum terlambat. Apakah Anda pernah merasa haus berlebihan, sering buang air kecil, atau merasa sangat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat? Mungkin Anda mengira itu hanya karena cuaca panas atau kurang tidur. Tapi tahukah Anda, gejala-gejala tersebut bisa jadi merupakan sinyal awal dari kondisi yang jauh lebih serius, yaitu diabetes. Selamat datang di Health 365, saluran Anda untuk informasi seputar kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik. Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas mengenai tanda-tanda awal diabetes yang sering diabaikan, padahal pengenalan dini bisa menyelamatkan hidup Anda. Ini bukan hanya soal angka gula darah, tetapi tentang bagaimana tubuh Anda mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Diabetes sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena penyakit ini dapat berkembang selama bertahun-tahun tanpa gejala yang nyata, sampai akhirnya menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, kebutaan, bahkan amputasi. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang baru menyadari bahwa mereka mengidap diabetes ketika sudah terlambat. Tapi tenang, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu menjadi bagian dari statistik itu. Dengan memahami tanda-tanda awal diabetes, Anda bisa mengambil langkah pencegahan sebelum penyakit ini berkembang lebih jauh. Dan disinilah kami hadir untuk membantu Anda. Kami akan membimbing Anda melalui semua informasi penting, mulai dari perbedaan antara diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional, hingga gejala spesifik yang harus Anda waspadai. Kami juga akan membahas strategi praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini untuk menurunkan risiko diabetes secara signifikan. Jadi, ambil secangkir teh hangat, duduk dengan nyaman, dan mari kita jelajahi bersama bagaimana tubuh Anda mungkin sedang mencoba memberi sinyal peringatan. Informasi yang Anda dengar hari ini tidak hanya bisa mengubah hidup Anda, tetapi juga hidup orang-orang yang Anda cintai. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dan memahami adalah langkah pertama menuju perubahan. Mari kita mulai. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum di dunia, tetapi ironisnya juga salah satu yang paling sering diabaikan hingga menimbulkan dampak serius. Untuk memahami seberapa pentingnya mengenali dan menangani diabetes sejak dini, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu diabetes, jenis-jenisnya, dan mengapa penyakit ini sangat berbahaya. Diabetes atau dalam istilah medis disebut diabetes mellitus adalah kondisi jangka panjang di mana kadar gula glukosa dalam darah seseorang berada di atas normal. Glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Glukosa berasal dari makanan yang kita konsumsi dan dibawa oleh darah ke sel-sel tubuh. Namun, agar glukosa bisa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi, dibutuhkan hormon yang disebut insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Pada orang sehat, insulin bekerja seperti kunci yang membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk. Pada penderita diabetes, sistem ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Entah karena tubuh tidak menghasilkan insulin atau sangat sedikit, atau karena sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik. Akibatnya, glukosa tetap berada di dalam aliran darah dan menumpuk, menyebabkan kadar gula darah meningkat. Jenis-jenis diabetes secara umum. Diabetes dibagi menjadi 3 jenis utama: diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 biasanya muncul sejak usia anak-anak atau remaja, meskipun juga bisa terjadi pada orang dewasa. Pada kondisi ini, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh hampir tidak memiliki insulin sama sekali. Penderita diabetes tipe 1 harus menggunakan suntikan insulin setiap hari untuk bertahan hidup. Penyebab pasti dari reaksi autoimun ini belum sepenuhnya diketahui, tetapi faktor genetik dan lingkungan dipercaya berperan. Diabetes tipe 2.
Ini adalah jenis diabetes yang paling umum dan mencakup sekitar 90% dari semua kasus. Diabetes tipe 2 biasanya terjadi pada orang dewasa berusia di atas 45 tahun, tetapi kini semakin sering ditemukan pada orang muda, bahkan anak-anak, seiring meningkatnya angka obesitas dan gaya hidup tidak aktif. Pada tipe ini, tubuh masih bisa memproduksi insulin, tetapi tidak cukup atau tidak digunakan secara efektif. Hal ini dikenal dengan istilah resistensi insulin. Kabar baiknya, diabetes tipe 2 seringkali dapat dicegah atau ditunda dengan perubahan gaya hidup yang sehat. Diabetes gestasional. Diabetes jenis ini terjadi selama masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga. Perubahan hormon saat hamil dapat mengganggu kerja insulin, menyebabkan gula darah meningkat. Walaupun biasanya sembuh setelah melahirkan, wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Mengapa diabetes sangat berbahaya? Banyak orang mengira bahwa diabetes hanya soal gula darah tinggi. Padahal, jika tidak dikendalikan dengan baik, diabetes dapat merusak berbagai organ tubuh dan menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung dan stroke. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak di arteri. Kerusakan ginjal. Diabetes adalah penyebab utama gagal ginjal di banyak negara. Kebutaan. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak retina mata dan menyebabkan kebutaan permanen. Kerusakan saraf disebut neuropati diabetik. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, mati rasa, bahkan luka yang tidak sembuh dan berujung pada amputasi. Komplikasi kehamilan. Diabetes gestasional dapat menyebabkan bayi lahir dengan ukuran besar, prematur, atau mengalami masalah pernapasan. Data global dan dampaknya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia hidup dengan diabetes. Angka ini meningkat lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 1980. Di Indonesia sendiri, data Riskesdas menunjukkan tren peningkatan prevalensi diabetes dari tahun ke tahun, baik di kota besar maupun wilayah pedesaan. Biaya perawatan diabetes sangat tinggi, baik secara langsung, pengobatan, rawat inap, maupun tidak langsung, hilangnya produktivitas kerja, perawatan jangka panjang. Lebih dari itu, beban emosional dan psikologis yang dirasakan penderita dan keluarga juga sangat besar. Kesimpulan, diabetes bukan hanya penyakit orang tua, bukan pula kondisi ringan yang bisa diabaikan. Ini adalah ancaman nyata yang memerlukan perhatian serius dari kita semua. Dengan memahami apa itu diabetes dan bahaya yang ditimbulkannya, kita bisa lebih waspada, lebih siap, dan lebih termotivasi untuk mengambil langkah pencegahan sebelum terlambat. Diabetes tipe 1 merupakan jenis diabetes yang seringkali muncul secara tiba-tiba dan memerlukan perhatian medis segera. Tidak seperti diabetes tipe 2 yang berkembang perlahan. Gejala diabetes tipe 1 biasanya muncul dalam hitungan hari atau minggu dan bersifat sangat jelas. Mengenali tanda-tanda awalnya bisa menyelamatkan nyawa, terutama pada anak-anak dan remaja yang menjadi kelompok paling rentan terhadap kondisi ini. Haus berlebihan dan sering buang air kecil. Salah satu gejala paling awal dan paling umum dari diabetes tipe 1 adalah rasa haus yang tidak wajar disertai dengan frekuensi buang air kecil yang meningkat drastis. Hal ini terjadi karena ketika kadar gula dalam darah meningkat, tubuh mencoba membuang kelebihan gula tersebut melalui urin. Akibatnya, ginjal bekerja lebih keras dan menarik lebih banyak cairan dari tubuh. Ini menyebabkan seseorang merasa sangat haus dan terus-menerus ingin minum. Semakin banyak minum, semakin sering buang air kecil. Sebuah siklus yang bisa sangat mengganggu, terutama di malam hari. 2. Rasa lapar yang ekstrem. Meskipun makan dalam jumlah cukup, penderita diabetes tipe 1 seringkali merasa sangat lapar.
Ini karena glukosa yang seharusnya masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi, tidak dapat digunakan secara efektif akibat kekurangan insulin. Tubuh yang merasa kekurangan energi akan terus mengirim sinyal lapar sebagai bentuk kompensasi. Rasa lapar ini bisa muncul bahkan setelah makan besar. 3. Penurunan berat badan tanpa sebab. Ini adalah tanda yang sangat mencolok, terutama jika disertai dengan nafsu makan yang meningkat. Ketika tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, ia mulai membakar lemak dan otot sebagai alternatif energi. Proses ini menyebabkan penurunan berat badan yang drastis dalam waktu singkat, bahkan ketika asupan makanan meningkat. Pada anak-anak, ini bisa terlihat dalam bentuk pakaian yang mendadak longgar atau penurunan berat badan saat pertumbuhan seharusnya meningkat, kelelahan, dan mudah marah. Tanpa cukup energi dari glukosa, tubuh menjadi lemah. Sel-sel otot dan otak tidak mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk bekerja optimal. Akibatnya, penderita sering merasa lelah sepanjang waktu, tidak bertenaga, bahkan setelah istirahat. Pada anak-anak, hal ini bisa terlihat dari perubahan suasana hati yang drastis, mudah marah, atau bahkan menarik diri dari aktivitas sosial. Penglihatan kabur kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan perubahan cairan dalam tubuh, termasuk cairan di lensa mata. Ini dapat menyebabkan pembengkakan pada lensa yang mengganggu kemampuan fokus. Penglihatan menjadi kabur atau tidak jelas, yang sering kali disalahartikan sebagai kelelahan mata biasa. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi kerusakan mata permanen. Infeksi kulit atau luka yang sulit sembuh. Pada beberapa kasus, penderita diabetes tipe 1 juga mengalami infeksi kulit, gusi, atau luka kecil yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Ini terjadi karena kadar gula darah yang tinggi menghambat kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan memperlambat proses penyembuhan. Luka ringan yang tampak sepele bisa menjadi infeksi serius jika tidak ditangani. Contoh nyata, kisah Dira, remaja 13. Tahun Dira adalah seorang siswi SMP yang aktif di klub olahraga sekolah. Dalam beberapa minggu, orang tuanya menyadari bahwa Dira sering bangun di malam hari untuk minum dan ke kamar mandi. Ia juga mulai kehilangan berat badan meskipun makan lebih banyak. Di sekolah, guru mencatat bahwa ia tampak lemas dan mudah marah. Awalnya, mereka mengira itu karena stres akademik. Namun setelah diperiksa, hasil tes menunjukkan kadar gula darah Dira sangat tinggi. Ia segera didiagnosis menderita diabetes tipe 4 dan memulai terapi insulin harian. Cerita seperti Dira bukanlah hal yang langka. Semakin cepat diagnosis dibuat, semakin besar peluang untuk mengelola kondisi ini secara efektif dan menghindari komplikasi serius. Kesimpulan, gejala diabetes tipe 1 tidak boleh diabaikan, terutama jika muncul beberapa tanda secara bersamaan. Meskipun tipe ini tidak bisa dicegah karena sifatnya autoimun, pengenalan dini dan pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup secara drastis. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengalami gejala seperti yang telah disebutkan, segera konsultasikan ke dokter. Jangan menunggu hingga terlambat. Tubuh kita selalu memberi sinyal. Kita hanya perlu belajar untuk mendengarnya. Tidak seperti diabetes tipe 1 yang muncul secara tiba-tiba. Diabetes tipe 2 berkembang secara perlahan dan seringkali tanpa gejala yang jelas di tahap awal. Banyak orang yang mengidap diabetes tipe 2 bahkan tidak menyadarinya hingga melakukan pemeriksaan rutin atau mengalami komplikasi serius. Hal ini membuat diabetes tipe 2 mendapat julukan pembunuh diam-diam yang bisa merusak tubuh secara perlahan selama bertahun-tahun. Mengapa gejala tipe 2 sering terabaikan? Diabetes tipe 2 biasanya berkembang pada usia dewasa, terutama setelah usia 45 tahun. Namun, dengan meningkatnya obesitas dan gaya hidup tidak aktif, kini penyakit ini juga banyak ditemukan pada remaja dan bahkan anak-anak. Gejalanya ringan atau mirip dengan keluhan sehari-hari sehingga sering diabaikan.
Itulah mengapa penting untuk mengenali tanda-tanda awalnya sedini mungkin, infeksi jamur yang sering kambuh. Penderita diabetes tipe 2 lebih rentan mengalami infeksi jamur, baik pada pria maupun wanita. Ini karena kadar gula yang tinggi dalam darah dan urin menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur, terutama jamur Candida. Infeksi bisa muncul di area lembab seperti di antara jari-jari, di bawah payudara, sekitar area kelamin, bahkan di mulut. Gejala infeksi jamur meliputi gatal, kemerahan, dan rasa terbakar. Jika Anda atau pasangan Anda mengalami infeksi jamur berulang tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan kadar gula darah Anda. Luka yang lama sembuh, tingginya kadar gula darah mengganggu sirkulasi darah dan memperlambat proses penyembuhan luka. Luka kecil yang biasanya sembuh dalam beberapa hari bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu. Pada penderita diabetes, luka di kaki adalah hal yang sangat umum dan berisiko tinggi berkembang menjadi infeksi serius jika tidak ditangani dengan baik. Bahkan, pada kasus lanjut bisa berujung pada amputasi, kesemutan, mati rasa, atau rasa nyeri pada kaki dan tangan, kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi dalam jangka panjang disebut sebagai neuropati diabetik. Gejalanya termasuk kesemutan, rasa seperti tertusuk jarum, mati rasa, atau nyeri pada kaki dan tangan. Biasanya dimulai dari ujung kaki dan menyebar ke atas. Kondisi ini bisa mengganggu mobilitas, keseimbangan, dan kualitas tidur. Kelelahan berlebihan. Meskipun banyak orang merasa lelah setelah bekerja atau kurang tidur, kelelahan yang disebabkan oleh diabetes berbeda. Ini adalah rasa lelah yang mendalam dan terus-menerus, bahkan setelah beristirahat. Hal ini terjadi karena tubuh tidak bisa menggunakan glukosa secara efisien sebagai sumber energi. Akibatnya, otot dan otak kekurangan bahan bakar dan menyebabkan penurunan konsentrasi, produktivitas, serta suasana hati, pandangan kabur. Penglihatan kabur adalah salah satu gejala awal yang cukup sering terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Kadar gula yang tinggi menyebabkan perubahan cairan di dalam lensa mata, membuat mata sulit untuk fokus. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada retina. Rasa haus dan buang air kecil berlebihan. Seperti pada diabetes tipe 1, penderita tipe 2 juga bisa mengalami rasa haus yang ekstrem dan sering buang air kecil. Ini adalah mekanisme tubuh untuk mencoba menyingkirkan kelebihan glukosa melalui urin. Jika Anda merasa perlu minum terus-menerus dan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, itu bisa menjadi sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Rasa lapar berlebih. Insulin adalah kunci yang membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh. Pada diabetes tipe 2, resistensi insulin menyebabkan glukosa tetap berada di dalam darah. Tubuh mengira belum mendapat cukup energi, lalu mengirimkan sinyal lapar yang berlebihan. Makan banyak pun tidak membuat kenyang dan sering disertai dengan penambahan berat badan. Area kulit yang gelap dan tebal, acanthosis nigricans. Tanda fisik lain yang cukup spesifik adalah munculnya area kulit yang lebih gelap dan tebal, biasanya di bagian leher, ketiak, atau selangkangan. Ini merupakan indikasi awal dari resistensi insulin. Jika Anda atau anak Anda memiliki bercak gelap di area tersebut yang tampak tidak biasa, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Kisah nyata, Budi, karyawan kantoran Budi. Seorang pria berusia 38 tahun yang bekerja di kantor dan jarang berolahraga, mulai merasa lelah sepanjang waktu. Ia juga mengalami gatal-gatal di area pribadi dan luka kecil di kakinya tidak kunjung sembuh. Awalnya ia mengira itu hanya karena stres dan kurang tidur. Namun saat melakukan medical check-up perusahaan, kadar gula darah puasanya mencapai 2,10 HDL. Ia dinyatakan mengidap diabetes tipe 2. Untungnya, karena diketahui sejak dini, Budi dapat mengubah pola makannya, rutin berolahraga, dan menurunkan berat badannya untuk mengontrol kondisinya tanpa obat selama tahap awal. Kesimpulan,
Tanda-tanda awal diabetes tipe 2 bisa sangat halus dan sering dikira gejala biasa. Namun jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi komplikasi berat yang merusak berbagai organ tubuh. Pemeriksaan rutin, gaya hidup sehat, dan kesadaran akan sinyal tubuh sangat penting dalam mendeteksi penyakit ini lebih awal. Jangan tunggu sampai parah, waspadai gejalanya sekarang. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang hanya terjadi selama kehamilan. Meskipun bersifat sementara dan biasanya hilang setelah melahirkan, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Diabetes gestasional tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu selama masa kehamilan, tetapi juga membawa risiko jangka panjang bagi ibu dan bayi di masa depan. Apa itu diabetes gestasional? Saat hamil, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan hormon yang dapat memengaruhi cara insulin bekerja. Insulin adalah hormon yang membantu mengatur kadar gula dalam darah. Pada beberapa wanita, hormon kehamilan dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif. Hal ini menyebabkan kadar gula darah meningkat dan jika mencapai ambang tertentu, akan didiagnosis sebagai diabetes gestasional. Kondisi ini biasanya terdeteksi pada trimester kedua kehamilan, antara minggu ke-24 hingga ke-28, melalui tes gula darah yang dikenal sebagai tes toleransi glukosa oral. Gejala yang perlu diwaspadai. Berbeda dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2, diabetes gestasional seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin selama kehamilan sangat penting. Namun, beberapa wanita mungkin mengalami rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, kelelahan luar biasa, penglihatan kabur. Gejala-gejala ini mudah disalahartikan sebagai bagian dari kehamilan normal, sehingga tes medis menjadi cara utama untuk mendeteksi kondisi ini. Mengapa? Penting untuk dikenali dan dikelola. Jika tidak ditangani dengan baik, diabetes gestasional dapat menimbulkan komplikasi serius seperti bayi lahir dengan ukuran besar, makrosomia. Hal ini dapat menyebabkan persalinan sulit atau memerlukan operasi sesar. Hipoglikemia pada bayi setelah lahir. Kadar gula bayi bisa turun drastis setelah kelahiran karena tubuhnya terbiasa dengan kadar gula tinggi selama di dalam kandungan. Risiko kelahiran prematur. Gula darah tinggi dapat memicu kontraksi dini, risiko preeklamsia, komplikasi kehamilan yang berbahaya, dan ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ. Risiko lahir mati, stillbirth. Dalam kasus yang jarang namun serius, kadar gula darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian janin. Dampak jangka panjang untuk ibu dan anak. Setelah melahirkan, diabetes gestasional biasanya menghilang. Namun, ibu yang pernah mengalaminya memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dalam jangka hingga 10 tahun ke depan. Demikian juga, anak yang lahir dari ibu dengan diabetes gestasional juga memiliki risiko lebih besar mengalami obesitas dan diabetes saat dewasa. Langkah pencegahan dan pengelolaan. Kabar baiknya, diabetes gestasional dapat dikelola dengan baik melalui pemantauan gula darah secara teratur. Biasanya dilakukan setiap hari untuk memastikan tetap dalam kisaran aman. Pola makan sehat, menghindari makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, serta fokus pada serat, protein, dan lemak sehat. Olahraga ringan secara rutin, seperti berjalan kaki, kinesis, yoga kehamilan atau berenang. Insulin atau obat oral diberikan jika pengelolaan dengan diet dan olahraga tidak cukup. Setelah melahirkan, ibu tetap dianjurkan untuk menjalani tes gula darah secara berkala dan menjaga gaya hidup sehat untuk mencegah diabetes di masa depan. Kesimpulan, meskipun bersifat sementara, diabetes gestasional adalah tanda bahawa tubuh sedang memberikan peringatan. Pengelolaan yang baik tidak hanya menjaga kehamilan tetap sehat, tetapi juga melindungi masa depan kesehatan ibu dan anak. Dengan perhatian yang tepat dan dukungan medis yang konsisten,
risiko dapat diminimalkan dan kehamilan bisa berlangsung aman dan menyenangkan. Meskipun diabetes tipe 1 bersifat autoimun dan belum dapat dicegah, kabar baiknya adalah sebagian besar kasus diabetes tipe 2 dapat dicegah atau setidaknya ditunda dengan perubahan gaya hidup yang sederhana, namun konsisten. Pencegahan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang membangun kebiasaan sehat yang memperkuat tubuh dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk mencegah diabetes. 1. Menjaga berat badan. Ideal. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk diabetes tipe 2. Kelebihan lemak, terutama di area perut, dapat menyebabkan resistensi insulin yang berujung pada peningkatan kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa menurunkan berat badan sebesar 5 hingga 10% dari total berat badan dapat secara signifikan menurunkan risiko terkena diabetes. Misalnya, jika berat badan Anda 50 kg, penurunan 4 hingga 8 kg sudah dapat membuat perbedaan besar. 2. Aktif secara fisik. Setiap hari olahraga tidak hanya membantu menurunkan berat badan, tetapi juga meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dengan kata lain, tubuh Anda akan lebih efisien dalam menggunakan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Disarankan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu. Ini bisa dibagi menjadi sesi 30 menit selama 5 hari, berupa jalan kaki cepat, bersepeda, berenang, atau bahkan menari. Pilih aktivitas yang Anda nikmati agar lebih mudah untuk melakukannya secara konsisten. Makan secara seimbang dan cerdas. Pola makan memiliki peran krusial dalam pencegahan diabetes. Anda tidak perlu mengikuti diet ekstrim, cukup dengan memperhatikan kualitas dan jumlah makanan yang Anda konsumsi. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, dan roti gandum dibandingkan karbohidrat olahan. Perbanyak konsumsi sayur dan buah yang kaya serat. Kurangi asupan gula tambahan, minuman manis, dan makanan olahan. Hindari makanan cepat saji yang tinggi lemak trans dan garam. Sertakan protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, dan tahu. Menjaga porsi makan juga penting. Makan berlebihan, bahkan makanan sehat, tetap dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Hindari gaya hidup sedentary. Gaya hidup yang terlalu banyak duduk, seperti bekerja di depan komputer berjam-jam atau menonton TV dalam waktu lama, dapat meningkatkan risiko diabetes. Usahakan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam, meskipun hanya sebentar. Anda bisa mulai dengan hal sederhana seperti berjalan kaki saat menelepon, naik tangga daripada lift, atau melakukan peregangan ringan saat istirahat kerja. Tidur. Cukup dan kelola stres. Kurang tidur dan stres kronis dapat mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan dan gula darah. Tidur selama 7-8 jam setiap malam membantu tubuh Anda menjaga metabolisme tetap seimbang. Kelola stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Pikiran yang tenang membantu tubuh berfungsi lebih baik. Lakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, kelebihan berat badan, atau berusia di atas 40 tahun, penting untuk memeriksakan kadar gula darah secara rutin. Deteksi dini dapat mencegah perkembangan dari pradiabetes menjadi diabetes. Dengan mengetahui status kesehatan Anda lebih awal, Anda bisa melakukan intervensi yang tepat waktu dan menghindari komplikasi di masa depan. Kesimpulan, pencegahan diabetes tidak memerlukan perubahan besar secara mendadak. Sebaliknya, perubahan kecil namun konsisten dapat menghasilkan hasil besar. Menjaga berat badan, aktif bergerak, makan sehat, tidur cukup, dan mengelola stres adalah langkah sederhana yang mampu memberikan perlindungan kuat terhadap diabetes. Ingatlah, tubuh Anda adalah investasi jangka panjang. Apa yang Anda lakukan hari ini akan memengaruhi kesehatan Anda di masa depan. Mulailah dari sekarang.
karena langkah kecil hari ini bisa menjadi perlindungan besar di hari esok. Setelah seseorang didiagnosis menderita diabetes, bukan berarti segalanya berakhir. Faktanya, banyak penderita diabetes dapat menjalani hidup sehat dan produktif selama bertahun-tahun asalkan mereka mampu mengelola kondisinya dengan baik. Salah satu kunci utama dalam pengelolaan diabetes adalah perubahan gaya hidup yang berkelanjutan dan konsisten. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam mengelola diabetes melalui gaya hidup. 1. Pengaturan pola makan secara terencana. Makanan berperan besar dalam mengendalikan kadar gula darah. Bukan hanya tentang menghindari gula, tapi juga tentang memahami bagaimana berbagai jenis makanan memengaruhi tubuh. Perhatikan asupan karbohidrat. Karbohidrat memengaruhi kadar gula darah lebih dari nutrisi lain. Penderita diabetes perlu belajar memilih karbohidrat kompleks seperti beras merah, gandum utuh, dan kacang-kacangan daripada karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti tawar putih, atau minuman manis. Sebar asupan karbohidrat sepanjang hari. Hindari makan dalam porsi besar sekaligus. Sebaiknya makan dalam porsi kecil, tapi lebih sering agar kadar gula darah tetap stabil. Utamakan serat. Makanan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Konsultasi dengan ahli gizi. Membuat rencana makan personal bersama ahli gizi sangat membantu agar pola makan tetap seimbang, terkontrol, dan sesuai kebutuhan kalori tubuh. Rutin berolahraga. Aktivitas fisik membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh lebih efisien dalam mengontrol gula darah. Selain itu, olahraga juga membantu mengontrol berat badan dan meningkatkan kesihatan jantung. Pilih aktivitas yang anda sukai, seperti berjalan cepat, berenang, bersepeda, yoga, atau menari. Mulailah perlahan tapi konsisten. Bahkan aktivitas ringan selama 30 menit sehari dapat memberikan dampak positif besar. Jangan berolahraga dengan perut kosong. Pastikan kadar gula darah anda tidak terlalu rendah sebelum berolahraga, terutama jika anda menggunakan insulin atau obat penurun gula darah. Pantau kadar gula darah secara teratur. Pemantauan gula darah harian memberi anda informasi langsung tentang bagaimana tubuh merespons makanan, olahraga, stres, atau obat-obatan. Ini membantu anda dan tenaga medis menyesuaikan perawatan dengan lebih akurat. Banyak alat pengukur gula darah yang kini mudah digunakan di rumah. Beberapa bahkan terhubung aplikasi ponsel untuk memantau tren dan memberi peringatan otomatis. Kelola stres dan jaga keseimbangan emosional. Stres mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh, termasuk hormon yang mengatur gula darah. Stres kronis bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang sulit dikendalikan. Cobalah teknik pengelolaan stres seperti meditasi atau doa harian, pernapasan dalam menulis jurnal, berbicara dengan orang terdekat atau terapis, melakukan hobi yang menyenangkan, tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur dapat meningkatkan resistensi insulin dan merangsang hormon yang meningkatkan rasa lapar sehingga memperburuk kontrol gula darah. Usahakan tidur selama 4 jam setiap malam dengan jadwal tidur yang teratur dan lingkungan tidur yang nyaman. Patuh terhadap obat dan kontrol medis. Jika dokter anda meresepkan obat atau insulin, pastikan anda mengonsumsinya sesuai jadwal. Jangan menunda atau melewatkan dosis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Pemeriksaan berkala ke dokter juga penting untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan memantau organ-organ lain seperti ginjal, mata, dan saraf. Kesimpulan, mengelola diabetes bukan hanya tentang pengobatan medis, melainkan juga tentang bagaimana anda menjalani hidup sehari-hari dengan pola makan yang cerdas, olahraga rutin, tidur yang cukup, pengelolaan stres, dan disiplin dalam pengobatan. Anda bisa menjaga kualitas hidup tetap tinggi dan mencegah komplikasi yang mengancam. Diabetes bisa
tidak merupakan diagnosis seumur hidup, tetapi dengan pengelolaan gaya hidup yang tepat, Anda tetap bisa menjalani hidup penuh makna dan kesehatan. Dan setelah menyimak seluruh penjelasan dalam video ini, kita telah mempelajari bersama bahwa diabetes bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba tanpa sinyal. Tubuh kita sebenarnya memberi banyak tanda peringatan, mulai dari rasa haus berlebihan, luka yang sulit sembuh, hingga kelelahan yang tidak biasa. Namun seringkali, gejalanya tampak ringan atau mirip dengan kondisi sehari-hari, kita justru mengabaikannya. Kini Anda tahu bahwa ada 3 jenis utama diabetes. Tipe 1 yang muncul mendadak dan memerlukan insulin seumur hidup. Tipe 2 yang perlahan berkembang namun dapat dicegah dan dikendalikan. Serta gestasional yang muncul selama kehamilan tapi membawa risiko jangka panjang. Semua jenis ini bisa berdampak serius jika tidak ditangani dengan tepat. Namun kabar baiknya adalah Anda punya kendali. Anda punya pilihan untuk hidup lebih sehat dan mencegah komplikasi. Dengan memperhatikan pola makan, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, serta tidur yang cukup, Anda tidak hanya melindungi diri dari diabetes, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kami berharap video ini memberi Anda wawasan yang berguna dan dorongan kuat untuk mulai mengambil langkah kecil hari ini. Mungkin itu dimulai dari berjalan kaki selama 20 menit, mengurangi minuman manis, atau membuat janji untuk cek gula darah di puskesmas terdekat. Apapun bentuknya, setiap tindakan Anda adalah investasi berharga untuk masa depan kesehatan Anda. Jangan lupa bahwa Anda tidak sendirian. Jutaan orang juga sedang berjuang melawan atau mencegah diabetes, dan dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling mendukung. Karena itu, kami mengundang Anda untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Ceritakan pengalaman pribadi Anda, pertanyaan, atau bahkan tip hidup sehat yang ingin Anda bagi. Komunitas kita akan semakin kuat jika kita saling menginspirasi. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol suka sebagai bentuk dukungan. Dan untuk Anda yang ingin terus mendapatkan konten kesehatan yang informatif dan penuh motivasi, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami, Health 365, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengarkan tubuh Anda, jaga kesehatan Anda, dan tetap semangat dalam perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap terinspirasi, dan jangan pernah menyerah untuk hidup lebih baik.